Pernah nggak sih kalian bertekad kuat buat memulai kebiasaan baru? Misalnya olahraga tiap pagi atau belajar coding. Tapi saat dijalankan baru 3 hari, semangatnya sudah hilang dan akhirnya berhenti total. Nah, kebanyakan orang biasanya akan menyalahkan diri sendiri karena kurangnya motivasi atau tidak punya niat. Tapi menurut Dr. B.J. Fogg, seorang pakar perilaku, masalahnya ternyata bukan di niat kita, tapi di desain perilakunya. Jadi, perkenalkan, saya Ivan Haryanto, dan pada video ini kita akan bedah framework yang dapat mengubah kebiasaan hidup kita, yaitu Fogg Behavior Model, di mana kita akan mempelajari rumus rahasianya dan bagaimana langkah kecil atau tiny habits dapat membawa perubahan besar pada kita. Nah, Fogg Behavior Model ini merupakan sebuah peta jalan untuk memahami perilaku manusia. Intinya, model ini mengatakan kalau sebuah perilaku itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi ada komponen-komponen tertentu yang harus ada di saat yang bersamaan agar sebuah tindakan bisa terjadi. Model ini tidak hanya dipakai untuk pengembangan diri loh. Desainer aplikasi populer seperti Instagram atau Duolingo juga menggunakan prinsip ini, supaya kita sebagai pengguna dapat terus balik lagi ke aplikasi mereka. Kuncinya itu ada di satu rumus sederhana. Rumusnya itu B sama dengan MAP, di mana B merupakan behavior atau perilaku, kemudian M adalah motivation atau motivasi, dan ada A yang merupakan ability atau kemampuan, serta komponen paling penting yaitu P, prompt atau pemicu. Nah, kalian bisa membayangkan nih sebuah grafik, di sisi tegak ada motivasi dan di sisi datar ada kemampuan. Kemudian perilaku baru akan terjadi kalau ketiga elemen ini berada di atas garis aksi atau action line. Nah, sekarang kita cari tahu nih satu persatu mengenal elemen membuat perilaku ini. Dimulai dari motivation atau motivasi yang merupakan keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Yang menjadi permasalahan itu motivasi seperti ombak, kadang tinggi, kadang surut saat kita capek atau stres. Maka dari itu, mengandalkan motivasi saja untuk berubah itu sangat berisiko. Kemudian ada elemen ability atau kemampuan, di mana ini merupakan variabel yang paling sering dilupakan. Kemampuan di sini bukan cuma soal bisa atau enggak, tetapi mengenai seberapa mudah. Contohnya seperti mengerjakan tugas. Semakin sulit tugas, maka semakin tinggi motivasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika tugasnya itu mudah untuk dilakukan, pasti kita akan tetap melakukannya meskipun motivasi lagi rendah. Dan elemen yang paling penting yaitu prompt atau pemicu. Tanpa adanya pemicu, maka perilaku nggak bisa jalan. Pemicu ini adalah sinyal yang mengatakan, ayo lakukan sekarang. Bisa berupa alarm HP atau sekedar urutan rutinitas. Seperti setelah saya mandi, saya akan melakukan sesuatu. Jadi, pemicu ini merupakan saklar yang menyalakan map ini. Nah, supaya lebih terbayang bagaimana teori ini bekerja di sekitar kita, ayo kita lihat contoh nyata pada aplikasi belanja online. Mengapa kita sering tiba-tiba melakukan transaksi? Nah, yang pertama ini mereka menaikkan motivasi kita dengan promo diskon terbatas atau flash sale. Yang kedua, mereka itu mempermudah kemampuan kita dengan fitur bayar sekali klik, sehingga kita tidak perlu repot memasukkan informasi lagi. Dan terakhir, mereka ini memberikan pemicunya melewati notifikasi di HP, seperti diskonmu tinggal 5 menit lagi, atau diskon khusus hari ini. Nah, perpaduan elemen ini yang pas inilah membuat perilaku klik beli akhirnya terjadi di atas action line. Nah, kenapa memahami MAP ini penting untuk membuat habis atau kebiasaan? Karena rahasia kebiasaan yang tidak ada habisnya bukan pada memperbesar motivasi, tetapi pada mempermudah kemampuan. Mengapa begitu? Coba kalian bayangkan, jika kalian ingin rajin baca buku. Jangan mulai targetnya dengan membaca 50 halaman sehari. Itu butuh motivasi yang tinggi. Kalau kebetulan di hari itu kalian capek, pasti kebiasaan seperti itu akan cepat tumbang. Tapi, kalau kita ubah targetnya menjadi membaca satu paragraf, itu dapat dilakukan dengan mudah, bahkan saat kalian lagi malas. Nah, disinilah titik masuk menuju habits yang permanen. Nah, cara paling praktis dari model ini itu disebut tiny habits, di mana konsepnya cukup sederhana. Jadi, kita ngambil perilaku yang diinginkan, lalu kecilkan sampai menjadi versi yang paling kecil, dan nggak mungkin gagal. Nah, B.J. Fogg ini juga menyarankan rumus tiny habits itu begini. Setelah saya menambahkan jangkar ini, saya akan melakukan perilaku kecil itu. Contohnya, bukan olahraga 1 jam, tetapi setelah saya melepas sepatu sekolah, saya akan memakai baju olahraga. Contoh lainnya itu bukan flossing seluruh gigi, tetapi setelah saya sikat gigi, saya akan flossing 1 gigi aja. Kenapa 1 gigi aja? Karena tujuannya bukan untuk membersihkan gigi, tapi untuk melatih otak untuk memulai. Begitu sudah memulai, biasanya akan lanjut ke gigi berikutnya. Tapi kalau tidak pun, kalian masih dianggap berhasil karena sudah melakukan target kecilnya. Nah, keberhasilan kecil inilah yang memicu hormon dopamin dan membuat otak ingin mengulangi lagi besok.
Jadi kesimpulannya di sini tuh, kalau kalian gagal membangun kebiasaan baru, jangan salahkan diri sendiri. Cek kembali dulu rumusnya. Apakah motivasi kita yang terlalu bergantung pada mood? Apakah tugasnya yang terlalu berat sehingga kemampuan kita tidak sanggup? Atau malah pemicunya yang tidak jelas? Maka mulailah dari hal yang kecil. Carilah jangkar yang tepat dan hargai setiap keberhasilan kecil kalian. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tiny habits.